Sugeng siang anak negeri, pripun kabare? Gimana puasanya? Lancar toh? Sekarang, aku mau ajak kalian buat jalan-jalan ke perbatasan Kabupaten Trenggalek dan Kabupaten Pacitan. Di sini aku mau cari ikan buat persiapan buka puasa dengan cara bedol, buat diolah jadi masakan yang enak banget. Seperti ikan asam-asam dalam bambu dan ikan kuah santan asam. Aku juga mau cari jamur grigit buat diolah jadi botok dalam batok dan sego gego. Selengkapnya hanya di Jejak Anak Negeri. Aku lagi ada di Dusun Karangturi, Desa Sumberjo, Kecamatan Sudimoro, Kabupaten Pacitan. Tepatnya di Pantai Serop, salah satu pantai eksotis yang ada di desa ini. Aku sama anak-anak di sini lagi cari kelomang, mengisi waktu saat menjelang buka puasa. Kelomang adalah salah satu jenis Crustaceae yang biasa dijadikan mainan dan umpan pancing oleh anak-anak. Bentuk cangkang kelomang sangat beragam karena sebenarnya sebagian besar jenis kelomang tidak memiliki cangkang sendiri. Mereka menempati cangkang-cangkang bekas siput laut. Lagi cari kelomang, nah biasanya kelomang ini dipakai untuk umpan mancing. Iki kelomangi wis untuk oke rungi? Oke Mas. Ya wis, kayak delek ini langsung mulai yo. Sik. Sebelum dijadikan umpan cari ikan, kita pakai buat balapan dulu yuk. Ayo, kowe kudu juara ayo. Kelomang ini cenderung hidup sendiri dan mudah bertengkar dengan sesamanya. Karena saat tumbuh semakin besar, hewan ini membutuhkan cangkang yang lebih besar. Sedangkan cangkang bekas siput laut utuh yang ukurannya cocok tidak mudah ditemukan. Makanya mereka sering bertengkar, berebut rumah baru. Iki lho. Menang aku Ape gawe mancing tambah gawe dolanan. Ada aku ya lali Mas, purane Mas. Ya wis, ayo mancing apa yo? Iya. Saking senengnya sampai lupa mau mancing karena asik balapan kelomang. Sik yo, Cah, tak mancing dulu. Sekarang aku mengarungi laut di sekitar Dusun Karangturi, Kabupaten Pacitan. Sama halnya dengan laut selatan di Pulau Jawa lainnya. Karakteristik laut di sini juga memiliki ombak yang besar dan angin yang kencang. Nah, di perairan dekat karang-karang inilah yang menjadi tempat tujuan kita. Nah, kali ini kita lagi mau menangkap ikan, namun dengan cara yang unik. Kalau orang sini tuh nyebutnya itu bedol ya Mas ya? Iya, bedol Mas. Nah, itu cuma pakai kail ikan seperti ini dan sama senar, tidak pakai joran. Tinggal dimasukin ke dalam laut. Ini Mas, pakan nih Mas. Ya Mas. Ini. Tang tadi Mas, ini. Bedol adalah salah satu teknik mancing yang paling tradisional bagi nelayan. Biasanya sasarannya adalah ikan-ikan yang ada di sekitar karang. Satu lagi, alasan kenapa disebut dengan bedol, karena benar-benar seperti mencabut ikan dari dasar karang. Kelomang yang sudah kita cari, kita keluarkan dari cangkangnya. Kemudian kita pasangkan ke kailnya. Oh iya, selain umpan, salah satu elemen terpenting lainnya dari bedol ikan seperti ini adalah pemberat agar umpan sampai ke dasar sekitar karang-karang. Setelah semua terpasang pada senar, langsung kita turunkan. Oh iya, biasanya saat bedol, senar harus ditarik-tarik seperti ini untuk menarik perhatian sang ikan. Biasanya mancing dengan cara bedol seperti ini paling ideal adalah saat air sedang tenang. Kalau musim seperti ini, laut selatan di sekitar Pacitan sedang lumayan kencang. Semoga dapat ikan yuk Pak.
Namanya juga mancing ikan dengan cara tradisional. Yo, susah-susah gampang. Dapat akhirnya nih. Nah, kenapa teknik ini disebut dengan bedol? Ini karena seperti cabut akar ya Mas ya? Ya. Nah, yang disebut akar ini ikannya ini. Ya Mas. Pelan-pelan ya, Mas. Woi! Wis cukup iki. Bali yuk Pak. Lumayan, sudah bisa dimasak. Sekarang aku ada di sekitar Pantai Serok, salah satu pantai perawan yang ada di Dusun Karangturi, Kabupaten Pacitan. Aku mau mengolah ikan yang didapat dari bedol. Tapi spesialnya, kita menggunakan bambu petung yang dibelah. Kemudian, buah kedondong yang kita cacah. Sekarang lagi mau masak ikan hasil bedol, tapi pakai bambu. Kira-kira mau jadi apa ya? Wah, penasaran aku, Mbak. Ayo, ada yang tahu nggak? Ini loh bumbunya, simple toh. Hanya butuh bawang merah, bawang putih, beberapa jenis cabai, lengkuas, jahe, dan buah kedondong. Oh iya, bambu petungnya harus aku belah dulu. Bambu petung adalah salah satu jenis bambu yang memiliki diameter besar dan ketebalan yang lebih daripada jenis bambu lainnya. Biasanya digunakan sebagai bahan perabot rumah tangga. Untuk bumbunya, semuanya diiris yo, tanpa kecuali. Mulai dari bumbu dasar sampai bumbu tambahannya. Oh iya, nggak cuma bumbunya, ikannya juga kita potong, biar lebih mudah saat memasak. Ada alasan kenapa kita gunakan beberapa jenis cabai. Nggak satu saja, biar rasa pedasnya lebih beragam. Ada yang halus dan ada juga yang lebih menyengat. Jadi walaupun pedasnya kuat, tapi masih bisa dinikmati. Sekarang mau masak ikan asem-asem, tapi spesialnya rasa asemnya ini diambil dari buah kedondong. Sengaja buah kedondong yang digunakan adalah bagian yang berdekatan dengan kulitnya. Soalnya bagian yang hijau ini lebih kuat asamnya daripada bagian daging yang berdekatan dengan biji. Nah, kalau semua bumbu sudah siap, sekarang kita balurkan ke potongan ikannya. Oh iya, selain bumbu iris tadi, tinggal tambah dengan sedikit gula dan garam. Masukkan semua bahan dan bumbu ke dalam bambu. Kemudian tambahkan juga potongan buah kedondongnya. Terakhir beri sedikit air agar semua bumbu bisa matang dengan sempurna. Jadi setelah semua bahan tercampur ya Mbak ya, baru kita masukkan ke dalam bambu. Nanti kita masak di tungku. Sip, yuk dimasak Mbak. Batang bambu berisi semua bahan langsung diletakkan di perapian. Pada dasarnya cara masak seperti ini hampir sama dengan cara masak rebus seperti biasa. Hanya saja dengan menggunakan bambu seperti ini akan menambah cita rasa pada makanan. Oh iya, jangan takut bambunya kebakar yuk. Soalnya bambu yang digunakan masih basah, jadi tidak mudah terbakar. Selain itu, juga karena ada banyak air di atasnya, jadi aman. Nah, wis mateng iki. Asam-asam ikan buah kedondong yang dimasak dalam bambu pas banget buat buka puasa. Rasa dari ikan asam-asam ini, pedasnya dapet dan asamnya juga dapet. Dan ini pengaruh dari buah kedondong, segernya itu dapet banget. Walaupun dimasak dengan cara sederhana, tapi memiliki cita rasa yang luar biasa. Apalagi dimasak dengan wadah bambu seperti ini. Membuat rasa dari asam-asamnya jadi lebih khas. Enak tenan yo. Anak negeri, sekarang kita bergeser sedikit ke Desa Terbis, Kabupaten Trenggalek. Salah satu desa yang berada di perbatasan kedua kabupaten juga. Aku memasak ikan laut dengan cara yang berbeda. Kali ini, selain ikan, kita juga menggunakan buah kedondong dan kelapa sebagai bahan tambahannya.
Masih berhubungan dengan ikan laut, kalau tadi kita masak dengan kuah bening, nah kali ini mau kita masak dengan santan. Wah, kira-kira rasanya seperti apa ya? Kali ini bumbu-bumbunya lebih komplit. Ada bawang merah, bawang putih, cabai, dan kemiri yang dihaluskan. Oh iya, jangan lupa kalau lagi ngulek begini, tambah dengan sedikit garam, biar nggak licin saat ngulek. Selain itu, ada juga kelapa yang diparut untuk diambil santannya. Wis kebayang toh, kalau masakan menggunakan santan dari kelapa, ya jelas lebih gurih. Kalau ikannya, kita potong-potong lebih dulu, biar lebih mudah saat masaknya. Sebenarnya ikan yang digunakan bebas yo, jenisnya apa saja, yang penting menggunakan ikan laut. Terakhir, potong-potong daun kedondongnya. Tidak hanya buahnya saja, ternyata daun kedondong juga mempunyai rasa asam. Nah, makanya ini cocok untuk jadiin bumbu masakan. Rasa asam daun kedondong lebih halus, jadi lebih cocok dipadu dengan kuah santan seperti ini. Sip, sekarang kita masukkan semua bahan ke dalam wajan yang berisi santan. Mulai dari ikan, bumbu halus, dan daun kedondongnya. Jadi olahan ikan kali ini hampir mirip dengan sayur lodeh. Semua bahan mulai dari ikan, daun kedondong, dan bumbu-bumbu lainnya dijadiin satu tanpa ditumis. Ya wis Bu, ini siap? Langsung dimasak ya Bu ya? Sip, yuk, dan dimasak Bu. Butuh sekitar 15 hingga 30 menit sampai ikan benar-benar matang. Tergantung dari jenis dan ketebalan ikannya. Oh iya, kalau masak pakai santan seperti ini, jangan lupa untuk terus diaduk, biar santannya nggak pecah. Jadi rasa masakannya tetap gurih ya. Kalau sudah mau matang, tinggal tambah dengan potongan cabai dan tomat segar, biar makin mantep. Sip, wis mateng iki Bu. Kandungan gizi ikan salem sangat baik untuk menjaga stamina di bulan puasa seperti sekarang. Apalagi dengan tambahan daun kedondong yang membuat cita rasanya semakin segar. Wah, rasa dari ikan kuah santan asam ini segar gurih, dan untuk daun kedondongnya ini lebih dominan, tapi itu yang bikin segar. Oh iya, dengan pakai tambahan daun kedondong seperti ini, ikannya jadi lebih cepat empuk, dan yang paling penting, semua aroma dan rasa amisnya hilang. Karena alam memberikan banyak manfaat. Masih di Desa Terbis, Kecamatan Panggul, Kabupaten Trenggalek. Di salah satu desa yang berada di ujung barat selatan Trenggalek ini, aku mau cari sesuatu yang enak banget buat dimasak. Sekarang kita lagi mau cari jamur gigit. Nah, biasanya jamur gigit ini tumbuhnya itu di ranting atau batang pohonnya sudah tumbuh seperti ini Pak ya? Iya Mas. Iya. Ono Mas, ngomong kayak. Kayak ngono Pak? Oh iya. Wis kayak Pak. Sebenarnya, di batang pinus yang sudah tumbang ini ada banyak jamur gigit. Sayangnya udah kering dan mati jamurnya. Aku dan Pak Ruslan mau cari lagi. Biasanya, di bagian yang lebih jarang kena matahari dan lembab, lebih banyak jamur gigit seperti ini. Nah, biasanya jamur gigit ini tumbuh subur waktu musim hujan. Karena hidupnya itu di tempat-tempat basah atau lembab seperti ini, Pak ya? Iya. Nah, iya deh, jiku ini nggak dhewe lucu, Pak. Iki nek wong masih Wah, dunge ini kok, Pak. Ora apa-apa. Ora apa-apa, ya wis. Ayo, Pak. Oleh ora apa-apa. Tintek nih, Pak. Walaupun banyak ditemukan saat musim hujan, kalau pengen cari jamur yang satu ini, harus cepet yo. Soalnya, umurnya nggak terlalu panjang. Setelah 5 hari, biasanya akan mulai mengering dan mati. Sekarang, aku mau masak jamur gigit yang diolah dengan kelapa muda. Jadi jamur gigit ini mau kita olah menjadi botol. Nah, namun yang unik di sini tuh masaknya tuh pakai batok ya, Mbak ya? Iya. Lagi mesti rasanya lebih seger, Mbak ya? Iya. Pengen lebih seger nih, Mbak? Apa? Sama aku. Pasti pada penasaran toh?
gimana rasanya botok jamur grigit yang dimasak dengan batok dari kelapa muda. Sabar, bentar, aku potong dulu kelapa mudanya. Hehehe. Cara potong kelapanya hampir sama seperti motong kelapa muda pada umumnya. Hanya lebih lebar biar lebih mudah untuk masuk bahan-bahannya. Kalau bumbunya sederhana, cukup bumbu dasar seperti bawang merah, bawang putih, dan cabai yang diulek sampai halus. Yang paling penting dalam membuat botok adalah parutan kelapa. Bukan botok namanya kalau nggak pakai parutan kelapa. Selain jamur grigit, ada juga tambahan tempe biar rasanya jadi lebih enak. Potong-potong tempe sampai jadi kecil-kecil seperti ini. Sekarang, campurkan bumbu halus dengan parutan kelapanya. Aduk sampai rata, kemudian masukkan potongan tempenya. Masukkan juga jamur grigit yang sudah direndam sebelumnya. Aduk lagi sampai rata. Sip, kalau sudah siap, sekarang kita masukkan ke dalam batok kelapa muda. Nah, ini nih yang bikin enak botok jamur grigit, yaitu dimasak dengan batok kelapa, tapi masih ada daging kelapanya, Mbak ya? Iya, betul. Dan ini tambah seger, kasih kuah dari air kelapa, Mbak ya. Jadi, lebih seger dan dijamin lebih gurih. Sip, wis siap iki. Langsung bakar wae ya. Lumayan butuh lama, sekitar 30 menit sampai jamurnya empuk dan semuanya matang. Jangan khawatir batok kelapanya kebakar, soalnya banyak lapisannya. Apalagi kalau kelapa muda seperti ini, kulit bagian luar sangat sulit untuk terbakar. Sip, wis matang iki. Pada awalnya, botok adalah salah satu makanan yang menggunakan ampas kelapa sebagai bahan utamanya. Tapi kalau sekarang, langsung menggunakan parutan kelapa yang belum diperas santannya. Yo, kalau rasanya jelas lebih gurih. Pokoknya bener-bener double kill. Parutan kelapanya sudah gurih, air kelapa mudanya jadi makin lebih gurih. Masih berada di Desa Terbis, Kecamatan Panggul, Kabupaten Trenggalek. Sekarang, aku mau masak jamur grigit yang diolah menjadi salah satu masakan khas Trenggalek. Kali ini kita mau masak sego gegok, salah satu masakan khas dari Trenggalek. Nah, ini kita masak nasinya dulu, Mbak ya. Iya. Kita masak setengah matang, baru nanti kita olah dengan bahan yang lainnya, Mbak ya. Mbak, kapan ini, Mbak? Nah, makanya sekarang aku lagi ngaron nasinya dulu sampai setengah mateng. Sambil nunggu, ada berbagai bumbu yang dipersiapkan, seperti bawang merah, bawang putih, cabai yang diulek sampai halus. Nah, wis setengah mateng iki, Mbak, nasinya. Pas banget toh, bumbunya juga sudah siap. Sekarang, kita tumis dulu bumbu halusnya. Tunggu sampai matang, baru kemudian masukkan jamur grigitnya. Kalau biasanya sego gegok itu pakai ikan teri. Nah, kali ini mau kita ganti dengan jamur grigit ya, Mbak ya. Nah, ini kita tumis dulu dengan bumbunya. Oh iya, kalau mau masak jamur grigit seperti ini, lebih baik sudah direndam dalam waktu yang cukup lama. Soalnya, jamur yang satu ini memiliki tekstur yang cukup kering. Kalau sudah direndam begini kan, jadi lebih empuk dan lebih cepat matang. Sip, sudah siap Iki. Sekarang, tumisan jamur grigitnya kita satukan dengan nasinya. Barwit, kukusnya Mbak ya? Wah, ini nih, pasti matangnya lebih enak ya Mbak ya? Ya Mbak, dibungkus sih Mbak. Ambil daun pisang, kemudian masukkan nasi yang setengah matang. Di bagian atasnya, tinggal tambahkan tumisan jamur grigit. Terakhir, bungkus dengan daun pisang.
Daun pisang memiliki lapisan lilin yang dapat menghasilkan aroma sedap ketika bahan masakan ditaruh di dalam daun pisang dan dipanaskan, maka lilin akan meleleh sehingga makanan terasa lebih enak. Sip, langsung dikukus yuk. Kali ini nggak butuh waktu terlalu lama, paling sekitar 15 menit sampai nasinya benar-benar mateng. Cirinya biasanya sudah tidak ada titik-titik air di permukaan daun pisangnya. Sip, sekogegok jamur grigit siap kita icip. Sekogegok sebenarnya adalah akronim dari sego, genem, godong, gedang, yang berarti nasi yang dibungkus dengan daun pisang. Sekogegok awalnya digunakan sebagai bekal karena bisa diolah dengan cepat tapi dengan rasa yang tetap enak. Tambahan jamur grigit ini jadi lebih meningkatkan cita rasa pada sekogegoknya. Rasanya mirip banget yo dengan daging. Wah, pas banget yo buat buka puasa. Karena alam memberikan banyak manfaat.